Nah, teman-teman sekalian, sangat baik untuk kesehatan tubuh kita ya, yang bisa kita buat dari kelor ini. Yang paling sederhana itu adalah teh, ya, teh kelor ya. Jadi teh ini memang ada baiknya seperti dari paparan yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kalau dalam bentuk yang kering, kemudian itu yang kering itu kita untuk bikin kelor kita seduh seperti ini ya. Ini mohon maaf tidak disaring ya. Ini buatan saya nih ya, Moringati. Ini saya pesan dari Banggai ya, dari Sulawesi Tengah sebenarnya kan kita punya program di Banggai bagaimana supaya ibu hamil yang baru mau hamil dan remaja-remaja putih itu minum teh eh, seminggu sekali minimal kalau remaja putih. Kalau ibu hamil kita harapkan tiap hari ya, bahkan pagi sore ya. Ini sudah terbukti hasilnya, cuma tentu penelitian-penelitian selama ini kan dengan jumlah sampel terbatas ya. Tapi kalau kita lakukan secara program, nah semua minum ya. Jadi kan ini minuman harian ya. Minum teh dan seperti yang dikatakan tadi, seperti dikatakan tadi bahwa bentuk dari yang kering kemudian kita buat dalam bentuk teh seperti ini lebih tinggi kapasitasnya atau zat-zat aktif yang ada dalam. Kita juga pernah membuat ini sudah tidak diproduksi lagi. Dan ini ada teman dari Poltekkes namanya Pak Zakaria. Beliau membentuk kapsul dari tepung kelor. Jadi kelor ini kan kalau kita sudah keringkan tadi, kemudian kita blender, ya, kemudian kita ayak saja dengan saat yang sedikit ada tingkat yang kecil itu jadi tepung atau tepung ini diisi dalam kapsul itu memang tidak dianjurkan memang bahkan tidak bisa mendapatkan izin daripada Badan POM ya karena tidak boleh ada produk kapsul itu datang dari tepung harus ekstrak. Nah, cuma kalau kita bicara ekstrak berarti kita harus punya mesin untuk membuat ekstrak itu makanya saya bekerja sama dengan salah satu produk pabrik herbal di Magetan Jawa Timur kita bisa memproduksi kelor ekstrak kelor ini dengan bisa mendaftarkan ke Badan POM. Dan ini yang disetujui ya. Memang Badan POM ini perlu. Kemudian saya sendiri ya mengembangkan namanya Moringahane ya, atau madu kelor. Nah, madu kelor ini kita upayakan datang dari lebah langsung ya karena kita maunya lebah itu kalau kita kasih makan eh, ya diberi pakan dari kelor hasil madunya itu akan membawa unsur-unsur yang ada pada carrot itu sendiri. Itu kita lakukan kemarin. Kita ini ada cara membuatnya ya. Jadi carrot itu kita rebus, itu kita blender, kita campur dengan tentu. Kalau untuk makanan lebah itu kan harus manis ya. Kita ada formulanya kita buat supaya dia terasa manis campur dengan gula. Kemudian kita jadikan ini makanan lebah. Nah, lebah itu akhirnya kita ini teman-teman mahasiswa lagi memberi makan lebah ya. Ini lebah harus diberi makan pagi dan sore ya supaya nanti dia tidak perlu pergi kemana-mana. Memang kita usahakan diberi net supaya tidak kemana-mana kelornya. Tapi pernah juga kita tidak pakai kelor, tidak pakai net. Tapi memang lebah itu tidak akan kemana-mana kalau dia sudah kenyang. Dan itu kita buat dalam satu tempat makanan lebah, lebah makan. Kemudian dia dalam 10 sampai 15 hari biasanya akan mengeluarkan madu yang sudah siap dipanen. Biasanya ya antara 15 dan 16 hari. Ini madu kelor yang sudah kita panen dan kemudian kita lakukan uji laboratorium dari aspek toksisitas tesnya kita lakukan pada percobaan kita lakukan pada ibu hamil dan hasilnya luar biasa. Saya kira mungkin ini sebagai paparan yang mungkin kalau dikatakan singkat mungkin tidak tapi lebih banyak ke arah apa yang terkandung pada kelor itu dan seperti apa produk-produk yang bisa kita kembangkan yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan menjadikan kelor ini sebagai obat ya yang bisa kita gunakan sehari-hari. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini presentasinya. Untuk seterusnya kita akan gunakan untuk diskusi.